Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar fungsi dan grafiknya. Nah, di sini ada definisi fungsi. Sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek x dalam satu himpunan atau domain dengan nilai tunggal fx pada himpunan kedua atau kodomain. Nah, dari definisi ini kita simpulkan syarat sebuah fungsi yang pertama adalah anggota himpunan A atau domain harus dipasangkan. Nah, syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A atau domain memiliki tepat satu pasangan ke himpunan B atau kodomain. Contohnya, dari definisi ini, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini kita buat misalnya himpunan A. Sini ada himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini himpunan A. Nah, himpunan B-nya terdiri dari 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan oleh sebuah fungsi. Nah, ini dihubungkan oleh sebuah fungsi. Dan diberi nama F. Di sini F ya, teman-teman. Satu ini saya pasangkan dengan 5. 2, saya pasangkan juga dengan 5. 3, saya pasangkan dengan 6. 4, saya pasangkan dengan 7. Nah, berdasarkan contoh ini, himpunan A ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Nah, himpunan A terdiri dari terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, himpunan B adalah kodomain. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, himpunan B ini terdiri dari 5, 6, 7, 8 ya, teman-teman. Kita tulis di sini. Nah, setelah dihubungkan dengan fungsi F, ini fungsi F, ternyata ada hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh ini dinamakan rank. Rank ya, teman-teman. Jadi, rank adalah himpunan semua nilai hasil pemetaan. Jadi, rank fungsinya dari himpunan A ke himpunan B adalah R
F. Sama dengan berapa, teman-teman? Kita lihat di sini. Di sini. Hasil pemetaannya di sini berarti 5, 6, dan 7. Karena tanda ini kan menandakan fungsi memetakan ya. Berarti 5, 6, 7 ini adalah rank fungsi. Kita tulis agar lebih jelas. 5. Sudah jelas kan teman-teman? Nah, kita akan lanjut ke contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, kita gambar dulu. Ada himpunan A, ada terdiri A, B, C. Nah, himpunan B terdiri dari 1, 2. Nah, ini himpunan A. Ini himpunan B. Nah, ini fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ini saya pasangkan dengan 1. B saya pasangkan dengan 2. C saya pasangkan dengan 3. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi, teman-teman? Jawabannya ini fungsi ya, teman-teman. A mempunyai pasangan 1, B mempunyai pasangan 1, C mempunyai pasangan 1. Satu pasang maksudnya. Jadi ini termasuk fungsi. Nah, bagaimana contoh yang bukan fungsi, teman-teman? Kita buat dulu ya, teman-teman. Di sini saya akan menggambar himpunan E, himpunan B dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Misal saya pasangan A ini dengan 1. A juga saya pasangkan dengan 3. U saya pasangkan dengan 3. U saya pasangkan dengan 3. E saya pasangkan dengan 5. Dan O saya pasangkan dengan 2. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Apakah ini sebuah fungsi? Nah, bukan ya, teman-teman. Ini bukan fungsi. Kenapa kok dia bukan fungsi? Karena di sini A mempunyai 2 nilai. Mempunyai 2 nilai, yaitu 1 dan 3. Dan anggota himpunan A tidak habis dipasangkan di anggota himpunan B. Jadi, ada masih anggota himpunan A ini tidak habis dipasangkan dengan himpunan B. Jadi ini bukan fungsi. Selanjutnya kita akan lanjut ke notasi fungsi. Notasi fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya F kecil, G kecil, atau H, dan seterusnya. Nah, bentuk fungsi ini seperti ini. Fx ini dibaca
f dari x atau f pada x. Menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Nah, dengan x sama dengan daerah asal atau domain fungsi. Dan fx adalah daerah hasil atau rank fungsi. Nah, kita lanjut ke contoh. Kita contohkan. Nomor 1, untuk f dari x atau fx sama dengan x pangkat 2 min 2x. Cari dan sederhanakan f dari 4. Berarti f4 ini kita jawab terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita ganti nilai x ini dengan 4. Jadi x ini juga kita ganti dengan 4. Kita jawab. Berarti f F4 kita ganti dengan 4 ya. F4 sama dengan 4 kuadrat min 2. Nah, ini kan ada x ya teman-teman. Jadi kita masukkan 4. Nah, kita hitung. 4 kuadrat sama dengan 16. 16 dikurang 4 kali 2 sama dengan 8. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Sama dengan 8. Nah, jadi F4-nya sama dengan 8, teman-teman. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua ini? F4 plus H. Kita masukkan X-nya ini 4 plus H. Kita ganti nilai X ini dengan 4 plus H. Empat plus H kuadrat min 2 dalam kurung 4 plus H. Nah, kita hitung ya teman-teman. Di sini berarti sama dengan kita sederhanakan di sini 4 plus H kuadrat. Dengan cara 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. 16 berarti 16 plus 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 8 dikali H hasilnya adalah 8H. Plus 8H plus H dikali H dikuadratkan sama dengan H kuadrat. H dikali H sama dengan H kuadrat. Nah, ini sudah, sekarang kita hasil ini. Jadi, ini min 2 dikali 4, ini dikali ya teman-teman, min 2 dikali 4, nah ini hasilnya adalah min 8.
min 8. Nah, min 2 dikali min 2 dikali H, hasilnya adalah min 2H. Min 2H. Nah, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan yang sama-sama variabelnya. Berarti ini yang tidak punya variabel kita jumlahkan. 16 dikurang 8 hasilnya adalah 8. Nah, lalu kita jumlahkan yang mempunyai variabel H. Ini 8H dikurang 2H menghasilkan 6H plus 6H ya teman-teman. Plus 6H. Nah, ini kan sendirian, jadi kita tulis lagi. Plus H kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah 8 plus 6H plus H kuadrat. Nah, sudah. Nah, kita lanjut di grafik fungsi. Grafik fungsi f adalah himpunan titik-titik x, y yang memenuhi y sama dengan fx, di mana x elemen domain fungsi dan y elemen rank fungsi. Jadi lebih jelasnya kita lihat. Nah, kita gambarkan grafik y sama dengan x plus 1. Ini kan min 1,0, berarti kita tulis di sini titik 1. Ini min 1 ya teman-teman. Min 1. Nah, berarti grafiknya adalah seperti ini teman-teman. Min 1,0 di sini. Nah, 0,1 di sini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, di sini berarti ini gambar grafik y sama dengan x plus 1. X plus 1. Nah, begini teman-teman. Cukup mudah dipahami kan teman-teman? Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.